Halo rekan guru semua. Saat ini stigma yang kerap beredar di masyarakat. Setiap ada pergantian Menteri Pendidikan adalah ganti menteri, ganti kurikulum. Masyarakat seakan-akan sudah hafal dengan ritme kebijakan dalam bidang pendidikan. Isu perubahan kurikulum semakin mengemuka setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan deep learning untuk anak-anak sekolah. Namun isu perubahan kurikulum ini pun disangkal oleh Pak Menteri. Menurutnya, deep learning itu bukan kurikulum, melainkan pendekatan belajar. Lalu apa sebenarnya kurikulum itu? Kurikulum bisa diartikan sebagai prinsip-prinsip, nilai-nilai, tujuan, dan semua hal yang harus diajarkan di dalam kelas. Lebih luas lagi, kurikulum dapat dimaknai sebagai sekumpulan instrumen, dokumen legal, dan aturan yang memuat tujuan pendidikan yang harus dicapai berdasarkan analisis kebutuhan tempat dan waktu. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar, guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu apakah kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Lalu kapan kurikulum pendidikan harus berganti? Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kurikulum itu harus berganti. Waktu dan kebutuhan merupakan alasan yang harus dipertimbangkan dalam penggantian kurikulum. Kebutuhan pembelajar dengan target berbeda setiap periode tertentu mengizinkan pemangku kebijakan untuk menentukan pula perencanaan pendidikan atau perubahan kurikulum. Periode pergantian kurikulum tidak ada ketentuan baku. Namun kurikulum harus diganti apabila telah melampaui beberapa periode tertentu. Normalnya 10 tahun penerapan, sehingga penerapan suatu kurikulum telah menghasilkan karakter yang diinginkan dalam diri pembelajar. Alangkah tidak bijak jika belum ada tahapan evaluasi jangka panjang, namun kurikulum harus diganti. Lalu apakah kurikulum merdeka akan segera diganti? Kurikulum merdeka pada dasarnya baik untuk dilanjutkan, namun perlu ada catatan untuk pembenahan dalam penerapannya. Salah satunya adalah pentingnya pelatihan implementasi kurikulum merdeka bagi guru secara adil dan merata, serta menghindari beban administrasi yang berlebihan. Konsep kurikulum merdeka membawa angin segar untuk peningkatan pendidikan di Indonesia. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan banyak perbaikan dan penyesuaian. Beberapa pihak dalam sektor pendidikan menilai pelaksanaan kurikulum merdeka terkesan tergesa-gesa karena masih dalam transisi dari kurikulum 2013. Sehingga, hasil yang didapatkan belum optimal. Kajian secara komprehensif perlu dilakukan pada kurikulum merdeka sebagai bahan evaluasi penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia selanjutnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru, Abdul Mukti juga menyatakan akan menghimpun masukan dari beberapa pihak terkait kebijakan pendidikan yang sudah berjalan saat ini. Ia mengaku tidak akan tergesa-gesa mengeluarkan kebijakan, karena pada dasarnya, sebagus apapun kurikulum yang diberikan oleh pemerintah untuk diturunkan ke dalam ruangan kelas, apabila agen yang menyampaikannya mengalami kendala, tentunya akan sangat percuma. Alangkah lebih baik jika pemerintah tidak hanya berfokus pada pergantian kurikulum, tetapi juga mengedepankan pembaharuan kualitas sumber daya manusia yang ada. Menaikkan kesejahteraan finansial serta status kepegawaian sepertinya cukup efektif untuk mengembangkan kualitas tenaga pengajar yang memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru. Pada akhirnya, pergantian menteri tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengganti kurikulum yang telah berjalan dengan baik, melainkan menjadi momentum untuk meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan yang ada. Bagaimana menurut pendapat rekan guru semua? Apakah kurikulum merdeka perlu segera diganti?